Jadi kan udah ada 2 kasus nih Mbak tentang kekerasan pada anak di daycare. Astagfirullahaladzim, terjadi lagi? Kejadian lagi. Kok 2 kamu bilang? Yang pertama waktu itu di Depok? Ya, dulunya tuh Depok nih Mbak. Yang dulu itu kan yang pengelolanya, sekarang ini pengasuhnya. Tapi daycare yang beda ya? Daycare yang berbeda, 2 daycare yang berbeda. Aku nggak baca berita apa sih kejadiannya? Jadi kejadiannya itu yang terakhir ini, yang terbaru ini, itu pengasuhnya lagi mandiin si anaknya ini, itu disiram pakai Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Karena dia kesel nangis mulu gitu. Anaknya itu usianya 1 tahunan lah kurang lebih. Ya Allah, tega banget. Gitu nah. Siram air panas? Siram air panas. Buka dong. Buka. Terus gitu. Dan sekarang sih udah ditetapkan jadi tersangka ya Mbak. Untungnya. Cepet ya. Kapan sih kejadiannya? Baru tanggal 2 Desember. Senin dong? Iya. Ya Allah, terus? Nah, yang mau aku tanyain menurut Mbak Dina, ini tuh kejadiannya tuh faktor apa aja sih yang menyebabkan seperti itu? Faktor, kalau kamu tanya faktornya yang bisa terjadi kayak gitu, kalau kita, karena kita kerja di yayasan kayak gini, dan dari pemahaman kita sebagai, ya kita bergerak di bidang kesehatan ibu dan anak, kemudian juga kita nggak cuma mikirin kesehatan fisik, mentalnya juga. Kalau kita melihat satu faktor individual dulu, dorongan individual untuk melakukan kekerasan itu tuh pasti ada dorongan internal yang kita itu sangat banyak hal yang bisa mempengaruhi dia. Tapi biasanya itu muncul karena kondisi psikologisnya si pengasuh ini juga yang mungkin pada akhirnya membuat dia terdorong untuk melakukan kekerasan instead of menjadi lebih positif atau lebih baik gitu. Jadi faktor individual ini sangat berperan besar ya, karena interaksi anak dengan pengasuh itu kadang kita ibu kandung aja pasti ada titik-titik aduh capek banget, terus anak nangis apa segala macam kayak gitu tuh kayak pengen menjerit aja rasanya kan ngadepin anak-anak kayak gitu. Nah pada kondisi-kondisi individual tertentu yang mungkin dia tidak cukup pengalaman, tidak punya ilmunya yang cukup memadai untuk mengatasi situasi-situasi di mana interaksi dia dengan anak menjadi sangat melelahkan gitu. Nah, jadi faktor individual itu sangat berperan besar, tapi juga karena ini terjadi di lembaga daycare gitu ya, harusnya ada apa ya, bukan penelitian, kita harus juga melihat sejauh mana lembaga ini sudah meng-create lingkungan, environment. Lingkungan di sini bukan hanya lingkungan fisik, ruangan, tempatnya, tapi lingkungan kerja bagi si pengasuh seperti apa mereka menyiapkan pengasuh ini supaya bisa menjalankan fungsi pengasuhan dia itu dengan baik di daycare. Nah, sejauh mana lembaga mempersiapkan itu? Lembaga di sini ya pasti pengelolanya harus tanggung jawab juga dong. Mungkin aja pengasuhnya nggak dilatih yang benar nih. Gimana sih cara menghadapi situasi-situasi tersebut? Ketika anak nangis itu gimana harusnya? Oh itu ada pelatihannya gitu ya? Harusnya ada. Nah ini kita bicara juga tadi individual, faktor individu. Ya, dia bisa jadi stres nih orang, bisa jadi juga memang nggak punya pengalaman, mungkin nggak stres tapi memang nggak punya pengalaman, nggak dididik secara khusus gitu untuk bagaimana dia sebagai pengasuh gitu di daycare. Kemudian ada faktor lain yang kita nggak tahu ya, tapi itu pasti ada pengaruh kognitif dan psikologisnya lah dari si individual ini. Nah faktor lain, faktor yang sistemik, yang ada di sistem gitu. Sistem pengelolaan daycare ini, bagaimana mereka ketika merekrut pengasuh, bagaimana ketika melatih pengasuhnya, bagaimana SOP-nya, prosedur pelaksanaan di daycare-nya. Nah, itu ada nggak gitu, establish nggak gitu, berjalan nggak gitu. Dan sistem ini juga terkait dengan
sistem yang lebih besar, sistem kita di tatanan masyarakat, di tatanan pemerintah daerah, pemerintah pusat, sejauh mana sistem pengelolaan daycare itu ready di Indonesia ini. Kalau di luar itu kejadian kayak gitu, udah pasti harus lapor ke petugas perlindungan anak, ke kepolisian, ke rumah sakit. Jadi referral sistemnya itu sudah jelas, sudah tahu. Tapi itu pun harus ada juga mitigasinya gitu, maksudnya ada preparationnya gitu. Jangan sampai itu terjadi dong. Itu pelatihannya itu harus bukan cuma pelatihan tentang pendidikan anak usia dini, kurikulum belajarnya apa, stimulasinya apa, bagaimana apa yang namanya tentang perlindungan anak, kekerasan pada anak, kemudian bagaimana safeguarding ya istilahnya apa ya kalau di Indonesia kan aku lupa juga tuh namanya. Nah itu termasuk juga P3K, first aid di dalam daycare. Kalau terjadi sesuatu pada anak bayi misalnya, tiba-tiba dia mungkin kena sesuatu yang bikin dia alergi, terus dia kan anak bayi kan anak-anak itu mungkin belum bisa bicara, itu gimana tuh kita menanganinya? First aid di daycare. Ini kejadian kayak gitu juga, first aid-nya apa? Nah itu seharusnya ada pelatihan yang komprehensif kayak gitu, nutrisinya, gizinya juga dicek, itu keamanannya. Nah itu sejauh mana daycare memprovide kualitas itu. Ini bisa terjadi juga karena fungsi supervisi tidak ada mungkin yang mensupervisi kualitas dari penyelenggaraan daycare ini. Nah pertanyaan selanjutnya Mbak, kira-kira ada nggak saran buat ibu-ibu muda atau orang tua di sana yang mau nitipin anak ke daycare? Kira-kira daycare apa sih, kategori apa sih yang bagus? Yang pertama banget dilihat secara yang mudah lah, yang gampang dicek itu infrastrukturnya, bangunannya, space-nya. Dicek apakah memang rasio anak yang dititipkan dengan luas ruangan, luas tempatnya itu oke atau enggak. Ventilasi udaranya bagaimana, pencahayaannya bagaimana. Ya kayak kalau kita di rumah juga kepengen pasti rumahnya yang nyaman kan buat ditinggalin. Bayangin dong anaknya 12 jam mungkin atau 10 jam minimal ditinggalin di daycare, pasti kita mau anak yang nyaman. Nah itu. Dan aman. Yang aman yang bagaimana, misalnya ya dia tidak banyak alat-alat yang memang bisa membuat anak-anak cedera gitu loh. Di jangkauannya anak-anak yang bisa membuat anak-anak cedera, alat-alat tajam yang bergas, yang kaca, yang apalagi api yang kayak gitu tuh jauh gitu dari jangkauannya anak-anak. Nah, kamar mandinya tuh termasuk yang harus dilihat mana yang nggak licin gitu, misalnya lantainya yang kayak gitu. Nah, itu dari sisi infrastruktur. Yang berikutnya harus dicek terdaftar nggak. Harusnya mereka tuh terdaftar dong ke pemerintah setempat, minimal ke Kemendikbud ya atau ke Dinas Pendidikan. Karena kalau terdaftar itu kan artinya ya lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, mudah-mudahan artinya mereka punya akses untuk mendapatkan materi-materi pelatihan, kemudian juga punya akses untuk mungkin nanti disupervisi sewaktu-waktu. Nah, terdaftar atau tidak di Dinas Pendidikan itu yang kedua. Jadi menurut aku penting gitu, paling nggak untuk memitigasi adanya kemungkinan ini abal-abal gitu loh mereka berdirinya. Terus yang berikutnya lagi adalah kalau bisa minta ketemu gitu dengan semua pengasuhnya, karena kan pasti ada datang dulu, mungkin malah ada beberapa daycare yang kayak kasih kesempatan untuk trial dulu gitu. Nah sebelum trial, sebelum itu minta ketemu aja dengan semua pengasuhnya, karena mungkin ketika kita mau daftar ya ketemu hanya adminnya atau hanya pengelolanya, tapi nggak dengan pengasuh gitu. Nggak ketemu dengan pengasuhnya, tanya-tanya dia dapat pelatihan apa aja, cari tahu backgroundnya segala macam. Aku rasa ya sah-sah aja dong kalau itu kita mau lakukan ya. Apalagi kalau misalnya anaknya masih bayi banget yang belum bisa jalan. Nah itu juga pengasuh ini selain ketemu ngecek mereka backgroundnya, pemahamannya, ya coba kita kan biasanya ibu ya terutama kalau itu mungkin dia bisa punya sense gitu ngeliat nih orang kayaknya oke atau enggak nih gitu misalnya gitu ya. Tapi ya kadang juga tidak benar juga gitu sense-nya kita, tapi at least
tanya-tanya ini kapasitasnya si pengasuh sejauh ini seperti apa gitu, kemampuannya seperti apa, dan rasionya. Nah, harusnya untuk anak-anak yang masih bayi, semakin kecil umurnya itu pengasuhnya harusnya semakin ada yang dedicated gitu, yang khusus. Semakin besar umurnya, pengasuhnya mungkin rasionya bisa 1:5 kalau anaknya udah 3 tahun. Tapi kalau masih bayi itu, apalagi baru bisa jalan kayak tadi ya 1 tahun 3 bulan, nah itu satu pengasuh mungkin 1 anak atau 1 pengasuh 2 anak kayak gitu. Nah itu sebenarnya sudah harus diatur sih di petunjuk pelaksanaannya daycare yang diterbitkan oleh Kemendikbud, itu sudah diatur. Malah kalau sekarang itu ada standar nasional Indonesia untuk penyelenggaraan daycare yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Standarnya sudah ada. Itu bisa diunduh kayaknya online. Standar nasional Taman Asuh Ramah Anak. TARA. Diunduh, dicek. Jadi gunakan itu ketika Anda mau mengakses daycare-nya oke nggak? Karena belum semua daycare tempat pengasuhan menggunakan atau sudah comply dengan standar tersebut. Standarnya baru dikeluarkan tahun ini. Ya, Catat teman-teman jangan sampai lupa. jangan sampai lupa. Itu penting banget. Jadi ya memang mungkin belum banyak hal-hal lain yang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas daycare, tapi ini kan bisa berlaku dua arah gitu ya. Masa kita harus tunggu kasus baru berusaha rame-rame untuk meningkatkan kualitas daycare gitu. Ayo dong, kita nih sesama ibu pekerja yang menggunakan jasa daycare, ayo sama-sama silakan kritik dan saran untuk pengelolaan daycare di Indonesia dikirimin ke kita, komen. Kemudian juga kalau ada saran-saran lagi apa yang harus dilakukan, kalau ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak, keluarga semua di Indonesia yang merasa butuh informasi lebih lanjut tentang daycare, gimana sih milih daycare kayak tadi ya, terus apa nih yang harus diperhatikan, atau kita mau diskusi lebih banyak, kasih tahu, komen, kita akan bikin kegiatannya lebih lanjut di Yayasan Balita Sehat Indonesia. Tungguin aja guys. Ya, Terima kasih ya Mbak Dina, insight-nya benar-benar mencerahkan hasil. ya. Terima kasih teman-teman.